misalnya ibu-ibu yang lagi menyusui atau lagi hamil, dia boleh tidak puasa. Nah, ada yang saya bilang cukup membayar fidyah saja, ada yang saya bilang harus ganti juga puasanya di luar Ramadan lagi sampai fidyah gitu. Jadi mana yang betulnya? Satu. Yang kedua, bolehkah orang puasa? Biasanya kan puasa dari subuh atau fajar sampai maghrib berbuka. Nah, dia puasa karena untuk mendapatkan ilmu dari maghrib sampai maghrib lagi. Boleh nggak begitu? Poso dari maghrib sampai maghrib lagi. Itu poso geni. Apakah boleh seperti itu? Gitu maksud saya. Ada pertanyaan. Udah, Terima kasih Ustaz, itu aja. Terima kasih, maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, bagaimanakah puasanya ibu-ibu yang menyusui, apakah itu harus diganti atau bayar kafarah saja, bayar fidyah saja? Maka begini, puasa ibu-ibu yang menyusui dan hamil dan menyusui itu memang mendapat dispensasi dari syariat, mendapat keringanan dari Islam, syariat Islam. Cuman yang harus diketahui bahwa keringanan itu seumpama tidak diambil, artinya masih melaksanakan puasa, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi jangan nanti kalau sudah hamil kemudian terus tidak puasa. Saya hamil kok, tidak usah puasa. Kalau puasa itu bahkan lebih baik, asalkan tidak sampai menjadikan madorot kepada si janin. Puasa lebih baik. Dan banyak orang-orang yang dulu itu hamil puasa, bahkan tidak puasa Ramadan pun. Orang yang mau anaknya jadi anak yang solehah, itu justru malah puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa. Jadi nggak ada salahnya orang yang hamil dan menyusui itu puasa. Bukan berarti kalau sudah menyusui dan hamil terus tidak usah puasa, tidak. Kalau puasa itu bahkan lebih baik. Lalu bagaimana, apakah orang yang hamil dan tidak puasa, apakah membayar fidyah saja atau mengganti puasanya? Mengganti tetap wajib. Mengganti tetap wajib. Membayar fidyahnya kayak mana? Ada dua. Ini harus diingat. Kalau sang ibu meninggalkan puasa itu dikarenakan dia khawatir dengan dirinya sendiri, maka tidak wajib membayar fidyah, tapi wajib mengganti puasa. Jelas ini Pak Bu? Khawatir kayak mana? Saya khawatir nanti kalau puasa saya jadi pingsan, entah nanti saya nggak tahan, khawatir dengan diri sendiri. Kalau sang ibu mengkhawatirkan janin yang ada di dalamnya, kemudian dia waktu bulan Ramadan tidak ikut berpuasa karena hamil atau menyusui, maka satu, wajib membayar fidyah dan wajib mengganti puasa. Jadi mengganti puasa itu tetap wajib.
makanya diingatkan bapak ibunya, ibu-ibunya dulu yang meninggalkan puasa waktu hamil, waktu menyusui, kok belum diganti, secepatnya diganti. Kalau berat misalkan setiap tahun melahirkan, setiap tahun menyusui, apa ono kayak ngono? Belum lagi lepas menyusui sudah mengandung lagi. Sampai ngono terus. Anaknya 5 sampai 5. Do re mi fa sol la si do. Setiap tahun ada ono ngono iku. Ada di Jawa ada. Banyak anaknya. Belum selesai menyusui sudah hamil lagi. Kalau itu dituruti enggak puasa, ya enggak puasa terus. Menggantinya yang berat. Jadi mengganti puasa tetap wajib. Kalau masih sikit-sikit enak sekali, nanti dikasih jarak 4 tahun, baru nanti ada lagi adiknya. Ini enggak, maka menunda kehamilan demi kemaslahatan diperbolehkan. Menunda kehamilan loh ya, bukan membatasi anak. Menunda kehamilan demi kemaslahatan itu diperbolehkan. Salah satunya yang uniku mau, supaya ada waktu mendidik anak, mengurusi anak karena tidak mampu membiayai orang untuk menjaga anaknya demi kemaslahatan. Supaya nanti mengganti puasa dipikirkan juga kalau tidak mampu puasa. Mengganti puasanya supaya bisa dilakukan. Hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun. Kalau enggak puasa dituruti, sudah berapa? 3 kali puasa enggak? 3 kali lebaran. Kayak Bang Toyib. 3 kali lebaran enggak ikut puasa. 3 kali puasa enggak ikut puasa. Punya adik lagi. Dasar orang memang malas puasa. Kebetulan ada rukhsah, ada keringanan, ya alhamdulillah. 2 tahun baru lepas anak yang pertama, punya adik lagi, sudah hamil lagi, nggak puasa lagi. 3 tahun lagi, akhirnya berapa? 6 tahun nggak puasa. Itu kalau anaknya 2, kalau anaknya 4, 12 tahun nggak puasa. Barulah nanti menggantinya yang kapok. Terus ibu-ibunya diingatkan, Dek, dulu sebelum kita jadi suami istri, apakah waktu gadis pernah meninggalkan puasa? Oke mas, bang, ikut diganti, disuruh bayar, diingatkan. Kita rumah tangga ini bukan untuk di dunia saja, tapi kalau bisa di akhirat bisa sama-sama. Itulah yang romantis. Ayo Dik, kalau enggak ada kawan puasa, ku kawani, biar enggak sendirian, biar ada semangatnya. Kalau enggak mampu setiap hari, ayo puasanya dibuat Senin, Kemis. Tapi niat jangan puasa Senin, Kemis, niatnya mengganti puasa Ramadan, dapat pahala sunnah, dapat pahala mengganti Ramadan. Enggak boleh. Nawaitu soma godin an qodoi fadhi syahri Ramadan plus puasa Senin Kemis, enggak boleh. Sekalian puasa Sya'ban. Satu niat, satu pekerjaan. Ya, jadi bapak ibu yang tidak berpuasa waktu hamil menyusui tetap mengganti puasanya. Itu berat, tapi harus saya sampaikan. Pernah saya tentang sholat ditanya sama ibu-ibu perwiritan, Ustadz, memang orangnya sudah tua. Ustadz, kalau kami dulu waktu muda kan sering meninggalkan sholat, itu apa ya diganti? Kalau madhab kita itu diganti.
diqadha. Nanti saya sampaikan, enggak apa-apa nenek sudah tua, sholat wae yang rajin. Nanti yang lain masih muda, oh, berarti gak usah diganti, enak. Akhirnya dengan berat saya sampaikan, wajib nek, wajib diganti. Walah, yo oke tenan aku ganti. Nenek jangan apa dulu, jangan khawatir dulu. Kalau ndak mampu langsung diganti, dicicil. Lah engko kalau belum siap gantiku tapi wis modar. Tapi sudah meninggal cemana? Yang pasti nenek sudah berusaha untuk mengganti. Allah itu melihat usaha kita, bukan hasilnya, tapi usaha. Yang penting diusahakan untuk diganti. Yang dosa itu sudah meninggalkan tapi tidak ada usaha untuk mengganti. Langsung gitu pun besoknya lagi bulan depan gak ada dipanggil lagi perwiritan. Padahal itu yang saya sampaikan mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab kita itu harus mengganti sholat. Loh ini kok banyak yang tidak nerima. Karena ada ustadz yang mengatakan tidak usah diganti, tidak apa-apa. Yang penting taubat dengan taubatan nasuha. Ya benar, tapi yang saya sampaikan kan mazhab kita Syafi'i. Terakhir ada Ustadz Somad viral. Itu sebelum Ustadz Somad viral. Ustadz Somad viral ditanya tentang mengqadha sholat. Ustadz Somad kan Syafi'i juga. Jawabannya sama. Harus diqadha, harus diganti. Semoga nenek itu nengok YouTube kalau punya HP. Ternyata sama Ustadz Ali, Ustadz Abdul Somad. Yo podo, kitabnya podo kok. Kami orang pesantren di Jawa itu yang dikaji kitab-kitab Syafi'iyah. Terus kalau Ustadz Somad belajar di Mesir itu kitabnya ya Syafi'i. Kalau di Maroko kan Maliki. Kalau di Mesir Syafi'i, tapi madhabnya Ustadz Abdul Somad itu Syafi'i. Referensi yang dipakai juga sama. Kitab-kitabnya sama. Ya pasti jawabannya sama. Akhirnya ya wes lah. Yang penting saya sampaikan seperti yang saya tahu. Yang kedua tadi pertanyaannya apa, Pak? Puasa dari maghrib sampai maghrib gak berhenti. Dari maghrib lagi. Malam lah. Satu hari satu malam. Itu yang boleh puasa kayak gitu cuma Nabi. Kita umatnya diharamkan puasa kayak gitu, enggak boleh. Ya. Tapi ini demi menuntut ilmu. Supaya kebal, dibacok enggak mempan, apalah alasannya. Ditembak membal, tapi dilempar batu ngoncrot sama aja. Itu tidak boleh, itu diharamkan. Puasa itu yang diperbolehkan adalah puasa dari maghrib dari tulu'il fajri shadiq hatta ghurubi syamsi sampai tenggelamnya matahari. Itu puasa untuk kita. Lalu puasa yang tidak dibolehkan lagi adalah puasa di hari 5. Hari 5 ini satu, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Ayyamut Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah ini haram untuk berpuasa. Itu hari makan-makan, hari raya, tidak boleh puasa. 5 hari yang diharamkan. Idul Adha, Idul Fitri, 3 hari setelah Idul Adha. Nah, itu yang diharamkan puasa. Sudah, Pak? Silakan. Apakah ngupil membatalkan puasa? Korek kuping, maka ulama beda pendapat. Pendapat yang dalam fikih di sini
Ngupil itu kalau pakai jari nggak mungkin sampai ke dalam, itu nggak mungkin. Ya, jari kita nggak mungkin masuk ke bagian dalam. Tadi kan ke bagian dalam ada bagian luar. Mana bagian dalam dari hidung? Kalau ditengok itu sudah tak nampak, itu bagian dalam. Tapi jangan pakai senter. Diintip secara biasa saja, tidak pakai senter. Maka itu sudah bagian dalam. Kok sudah masuk ke dalam? Itu ada yang bilang ulama itu membatalkan puasa. Ya. Maka kita istinsak menghirup air hidung waktu puasa. Itu boleh karena nanti takut kalau kayak biasanya bisa masuk ke dalam, maka boleh dibasahi jari, diginikan saja. Kalau biasanya kan sampai di sini, istinsak kan dihisap, ditenangkan dulu baru dikeluarkan. Itu hari normal. Kalau hari biasa, kalau hari puasa, tidak boleh. Maka ngupil pun, tapi kalau ngupil nggak mungkin sampai ke bagian dalam, jari kita terlalu besar, itu tidak apa-apa. Korek kuping, ini ada kuping, ada bagian luar, ada bagian dalam juga. Mana tengok dengan mata telanjang, kalau masih nampak itu apa? Bagian luar. Tapi kalau sudah tidak nampak, itu namanya bagian dalam. Begitu masuk, berarti kalau korek kuping ini sudah masuk bagian dalam, maka jangan korek kuping pakai cotton. Kalau pakai jari insya Allah aman. Gini, walah. Tapi saya rasa jarang yang korek kuping pakai jari. Jadi gak usah korek kuping dulu waktu puasa, dijaga. Kalau ngikut pendapat yang mudah ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mengikuti pendapat yang hati-hati, jangan ya. Kumur-kumur jangan yang terlalu, yaitu sampai dangak sampai itu sudah terlalu. Hati-hati. Wes Pak. Masih banyak sebenarnya yang belum disampaikan. Saya mengharap dari Bapak Ibu ada yang bertanya. Kalau bisa dijawab. Dicicipi. Nah, nyicipi jangan ditelan. Nyicipi sak sendok yo gak icip namanya. Icipi sedikit aja langsung diludahkan lagi, enggak apa-apa. Ya, dicicipi, dicilat sedikit baru dikeluarkan lagi. Itu namanya nyicipi. Kalau nyicipi tak sendok, katanya nyicipi enggak popo. Tambuh lagi, enggak boleh. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah tidak ada yang bertanya. Demikian pagi hari ini sedikit tentang puasa. Sebenarnya tidak bisa membahas seluruh bab tentang puasa karena ini waktunya cuma singkat ya. Tapi kalau misalnya nanti di waktu tarawih itu ada tausiahnya, bagusnya dikasih bab tentang puasa, baru tentang zakat. Zakat harus disampaikan. Ya, tentang puasa, tentang zakat dijadwal. Ustadz ini tentang zakat, tentang ini tentang puasa, tentang pembekalan motivasi untuk puasa. Jadi nanti nggak sama. Semalamnya ustadznya membahas tentang ini, dibahas lagi besoknya karena tidak dijadwal. Kalau bisa setiap Ramadan itu ada bab yang membahas tentang fikih puasa, zakat, hukum-hukumnya, cara-caranya. Karena zakat ini yang dipahami di masyarakat, zakat itu cuma zakat fitrah. Zakat fitrah itu cuma sedikit. Zakat fitrah cuma berapa?
2,7 kalau diduitkan itu baru berapa? Kalau 3,8. Kalau duit ngikut Hanafi, jangan nanti diduitkan pun ikut ukuran Syafi'i 2,5, kalau di Jawa 2,5. Kalau di sini karena ulamanya fatwanya 2,7 ya kita ngikut, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Saya kok di sini ke 2,7. Kalau di Jawa dulu 2,5. Saya zakat 2,5. Di sini 2,7. Pakai beras. Kalau duit 3,8 itulah dibeli beras. Kalau duit 3,8. Seharga beras 3,8 diuangkan, dibayarkan. Ya enggak boleh, itu namanya akal-akalan itu. Berasnya cuma satu karung, satu untuk apa? Tapi bisa nanti semua orang beli beras itu. Gitu. Semua orang yang datang, satu orang mau zakat, ini beras yang disediakan tadi dibeli, nanti dikasihkan ke panitia. Udah jadi punya panitia, datang orang lagi mau zakat, dibeli lagi. Ini beras ini tadi amanah loh. Amanah dari yang muzaki, yang berzakat, supaya diserahkan ke fakir miskin. Kok dijual? Hati-hati panitia nanti kayak gitu. Kalau panitia mau menyediakan beras, Ojo ngono. Kalau panitia mau menyediakan beras dijual dijual. Udah gitu jual beli di masjid lagi. Jual beli di masjid. Kalau di luar masjid sana terserah. Ada yang bawa becak atau apa di luar masjid. Sediakan beras 2,7 sudah diplastiki, sudah dibungkus. Ini harganya berapa? Bawalah. Enggak apa-apa. Akadnya beli di luar. Di sini tinggal ngasih ke panitia. Jangan satu ukuran zakat cuma satu, semua orang bisa beli ini. Wah, itu akal-akalan namanya. Jangan. Maka yang perlu disampaikan itu supaya kompak orang zakat semua satu mencirim ini. Satu mencirim supaya kompak. Disampaikan di masjid-masjid. Dalam pengajian kita grup Ahad pagi seharusnya sudah pernah disampaikan, cuman gara-gara konora ini tadi, konora, jadi nggak sempat disampaikan. Supaya sepakat semua masjid. Kalau tidak sepakat nanti beda-beda cara zakatnya, orang pilih-pilih. Ayo zakat ning kono ae, ning kono enak, murah. Akhirnya orang dari jauh pun zakat ke tempat yang mudah. Itu namanya sudah tidak kompak. Kalau mau kompak harus disepakati. Ya, zakat mal itu yang penting. Hei, Bu, zakat apa? Zakat peternakan sudah jarang. Kalau perdagangan itu perlu disampaikan. Yang bisa mengena kita zakat perniagaan, zakat emas, zakat profesi. Ini yang sering ditinggalkan. Ayo, jangan pura-pura tidak dengar. Satu zakat profesi. Zakat apa? Zakat emas. Terus perdagangan. Ini yang jarang disampaikan. Yang dibahas cuma zakat fitrah saja. Zakat fitrah cuman berapa? Sedikit. Orang mengumpulkan emas di rumah sampai ratusan gram tidak pernah dizakati, padahal itu wajib dizakati. Yo. Ono sing duwe emas 100 gram. 100 gram zakat menurut Imam Syafi'i 77 gram lebih sekian. Bulatkan 7,8.
78 gram sudah wajib zakat. Itu batas minimal. Imam Syafi'i, Hanafi 100 sekian gram baru wajib zakat. Orang sudah nyimpen emas 100 gram lebih, disimpan sampai lebih setahun, tidak dikeluarkan zakatnya, dosa. Piye? Sakit. Biasanya orang yang menhartanya nggak keluarkan hartanya, dia terjatuh malah. Yo kalau kena sakit itu ya memang udah waktunya sakit. Jangan nanti dibilang ini sakit jarang zakat, nggak juga. Saya juga sakit loh. Berarti jangan. Kurang zakat berarti. Dari santri sudah sakit lambung. Santri kere aku dulu. Zakat opo? Makanya langsung sebelum nanti terlanjur saya sekak sekarang. Jangan dikaitkan sakit sama tidak zakat. Aku sakit soalnya. Dibilang nanti gak zakat. Dari santri. Jadi ini saya sampaikan fikih antara kaitan sakit sama tidak zakat itu bukan ranah fikih. Jadi fikih kalau waktu Ramadan yang perlu disampaikan jangan cuma zakat fitrah toh, tapi zakat mal juga harus disosialisasikan. Karena itu termasuk kewajiban. Bahkan itu yang bisa lebih membantu daripada zakat fitrah. Coba bayangkan, emas 100 gram dikeluarkan 2,5. 2,5 gram udah berapa? 2,5% dari 100 gram itu sudah berapa? Ya kan? Harga emas sekarang sampai tembus 800.000. Hah? 800 sekarang. 800 kali 100 gram, sepiro? Dikeluarkan 2,5% itu kalau 2,5 gram kalau 100 gram itu sudah 2 juta. Bayangkan 2 juta dibagikan ke fakir miskin. Kalau orang mau zakat semua satu mencirem ini saja di mencirem, masya Allah, nggak ada orang kelaparan. Waktu Ramadan kalau bisa ngasihkannya itu zakat mal awal Ramadan, jadi orang bisa untuk bekal puasa. Jadi nggak keluar rumah, nggak kerja, nggak apa, sudah bisa makan. Kena konora pun konora nih. Kalau orang zakat, masya Allah. Kon orang metu omah tapi nggak dikasih beras, nggak dikasih makan, ya orang teriak-teriak. Ya. Tapi kalau zakat orang-orang kayanya, insya Allah satu mencirem ini makan semua orang-orang miskin. Dan saya yakin di mencirem ini banyak orang yang kaya, hartanya lebih. Kalau zakat saja, zakat itu wajib loh ya. Gak usah sedekah-sedekah dulu. Kalau orang-orang kaya itu penuhi saja, zakat itu penuhi saja. Yang dulu-dulu belum dizakati, oh ya aku tahun lalu belum zakat, hitung zakatnya. Gak usah sosok sedekah, zakatmu belum kau bayar tetap wajib. Sedekahmu itu tidak menghapuskan kewajiban zakat bagi yang kaya. Woi, yang kaya. Sedekah tidak bisa menghapuskan kewajiban zakat. Punya duit 100 juta disimpan di bank sampai 1 tahun, wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu gampang, bagi 10, bagi 4. Jangan pakai hitungan orang-orang barat. 2,5%, nyari lagi persen-persen, bingung. Hitungan fikih dalam kitab itu enak, bagi 10, bagi 4. 100 juta bagi 10, 10 juta. Bagi 4, 2,5 juta. Enak. Keluarkan. Orang-orang yang punya uang 100 juta disimpan di bank selama setahun, zakatnya 2,5 juta.
setengah dikasihkan ke fakir miskin yang kena konora tadi. Jadi makan mereka. Jadi sekarang ini Bapak Ibu yang kaya-kaya, mulailah hitung zakatnya. Tidak harus nunggu Ramadan, sekarang pun boleh dikeluarkan. Orang tahun-tahun lalu sudah nunggak, zakatnya nggak dibayar. Sekarang kesempatan bayar zakat yang paling bagus. Banyak saudara-saudara kita yang memerlukan. Hitung, oh ya aku simpananku sebanyak ini. Emas sudah 200 gram. Duit sudah 100 juta lebih. Kalau duit berapa? Seharga emas 77 gram tadi. Kalau Indonesia mengikuti pendapat ulama kontemporer, yang wajib dizakati itu 85 gram. Ya, 85 gram baru wajib zakat. Senilai 85 gram duit, 80 kali 800. Sepiro itu? 85 kali 800 sekian harga emas sekarang. Itu jumlah duitnya berapa? Kalau punya duit sejumlah emas 85 gram, itulah wajib dizakati. Dihitung ini nanti sampai rumah dihitung, dikeluarkan. Sekarang waktu yang tepat untuk mengeluarkan. Kalau tahun lalu belum pernah, sekarang waktu yang tepat untuk mengeluarkan. Ojo ngasih sudah sakit baru ingat, aku biyen-biyen urung zakat lah, aku biyen-biyen durung pernah zakat. Lah kita ndak tahu sampai mati baru nanti di akhir ditanya, lah kok kamu ndak keluarkan hartamu? Kayak meneng iki apa? Kayak ngerasa gitu. Gak usah merasa tok ya, tapi keluarkan. Zakat fitrah itu cuma berapa? Limpul sudah selesai. Zakat mal itu justru jarang disampaikan. Makanya saya sudah sudah saya siapkan. Tahun ini harus disampaikan. Jamaah ini harus dikasih tahu bahwa zakat mal itu juga wajib. Zakat fitrah mudah. Zakat fitrah itu zakati kita sendiri, badan kita. Setahun kita sudah nyewa badan ini. Badan kita ini badannya Allah punya Allah. Pajaknya cuma 50.000 Pak. 2,7 bayar beras. Ya enteng. Kita beli kereta saja disuruh bayar pajak, lebih mahal daripada zakat kuat. Mobil lebih mahal daripada zakat fitrah kuat. Zakat fitrah cuma 2,7, ada yang 3,8. Itu pun masih ditawar-tawar. Memang manusia. Zakat mal, ingat, zakat mal. Yang dagang satu toko dihitung. Kalau setahun sudah setahun haul dan satu nisab melebihi, isi toko melebihi seharga emas 85 gram, sudah wajib dikeluarkan zakat. Dihitung semua barang di toko, dijumlah, oh sudah lebih seharga emas 85 gram, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ngono lho Bapak Ibu ya, supaya bersih harta kita kasihkan makan ke anak istri kita, juga jadi anak istri yang soleh dan solihah. Sebenarnya ini bukan bab puasa, tapi ini berkaitan dengan puasa. Semoga bermanfaat pertemuan pagi hari ini untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Jika ada salah dari kalimat yang saya sampaikan, mohon dimaklumi, beginilah keterbatasan ilmu saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Jadikanlah kami semua, anak-anak kami semua, keluarga kami semua ahli Al-Quran, ahli ilmu, ahli kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala wabah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah kami di bulan Rajab yang telah lewat. Berkailah kami di bulan Syaban ini ya Allah, dan sampaikanlah kami semua kepada bulan suci Ramadan. Ya Allah, hilangkanlah segala penyakit ya Allah, hilangkan segala musibah ya Allah, hilangkan segala wabah yang melanda ya Allah. Berikanlah ketenangan kepada kami semua, berikan kekuatan, keselamatan kepada kami semua untuk menghadapi cobaan yang Kau berikan. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikanlah kami ketenangan dalam menjalankan bulan suci Ramadan, dalam melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya ya Allah. Kami ingin melaksanakan salat tarawih berjamaah ya Allah. Kami ingin melaksanakan salat 5 waktu di masjid dengan berjamaah ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketenangan kepada kami, berikanlah keselamatan kepada kami, hilangkan rasa takut kepada kami semua ya Allah, hilangkan rasa panik kepada kami semua ya Allah. Lindungilah kami semua, khususnya para ahli masjid ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami meminta, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tidak ada kekuatan kami untuk menghadapi musibah ini ya Allah, kecuali pertolongan dan taufik darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum